Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib damai dan salam bahagia. Oke, di podcast kali ini aku nggak sendirian. Ada beberapa kawan-kawan seperkuliahan, kawan-kawan perantau. Kalau aku udah tahu lah kan, Wak. Biasa dipanggil Dika ya kan. Tapi ini kenalilah dulu nama kawan-kawan nih. Nama kalian Wak apa? Yang biar agak lebih dekat gitu sama yang lain. Aku pertama dulu ya. Iya, oke, boleh. Oke, salam damai semuanya teman-teman. Karena itu tadi opening dari teman-teman kita Wak Dika gitu kan. Nah, Wah. nama lengkap biasalah Ferry Mulyadi. Cuman teman-teman kampus sering manggil Matan. Hai Matan. Nah, siapa lagi aku? Ah ya. Gas J. Oke, kenalkan nama saya Joy. Joy. Biasa harus panggil J. J. Ya, orang kampus kita lah pasti tahu J. MJ. Lebih banyak gimmicknya ya. Intermezzonya kelewatan gue. Aduh. Nampak Susah realitanya sih. anak kos-kosannya nampak agak lebih banyak garam. Biar bisa dibagi banyak. Jadi kan to the point aja lah ya kan. Apa tuh? Sebenarnya di podcast ini kita akan bahas agak sedikit sensitif ya tentang kebahagiaan. Aduh, bahagia lagi yang dibahas. What's bahagia? What happen bahagia? Sensitif kali bagi saya. Sensitif. Jadi kan sebelum kita masuk ke bahagia menurut kita masing-masing, kalau masalah bahagia ini sebenarnya kan tibanya itu kayak apa yang bilangnya? Banyak definisi lah, Nak. Iya, dia relatif tergantung individu masing-masing. Cuman kan kemarin kan Wak, aku ini udah ada lah searching di Google gitu. Itu kayak bahasanya biar lebih mahasiswa kali gitu. Explore dulu lah ya. Ngeriset. Siap. Padahal kan cuman dari Google ya. Kalau kita bilangnya kopas Google. Copyright. Dan jangan tuh Wikipedia. Aduh. Enggak. Ini kali ini enggak Wikipedia. Agak dari jurnal kok, dari jurnal. Boleh. Enggak, ini agak lebih berbobot lah dikit. Oke, jadi sebenarnya gini. Kan aku udah meriset dari beberapa internet bahwasanya bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cielah, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agak sastra gitu ya. Bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang yang tentram dan terbebas dari segala yang menyusahkan. Yes. Dalam nggak? Dalam. Aduh. Jadi berat sih. Jadi timbul yang pertanyaan ini, apakah kita bahagia atau berpura-pura bahagia? Aduh, ini dia. Pertanyaan yang sangat dalam. Mendalam sekali. Sedalam cintaku padamu. Aduh. Munya itu siapa? Mengece. Kalau menurut saya ya Wak ya, Menurut Wak Matan. bahagia itu gitu kan. Aduh. Bahagia itu memang ya hampir sama kayak yang dibilang KBBI tadi sih. Cuman kan kalau versi akunya, bahagia itu apapun yang sesuatu yang kita inginkan tercapai, walaupun tidak semuanya gitu kan. Setidaknya contoh kita mau membeli sesuatu barang yang sederhana kayak sepatu lah. Udah lama betul-betul kita idamkan sepatu itu. Ketika kita bisa beli sesuatu itu ataupun sepatunya, pasti kita senang. Itu kan udah bahagia dari konsep sederhananya gitu kan. Tak mungkin dari teman MJ kita gimana bahagia itu. Kalau aku sih apapun yang kita inginkan bisa kita capai walaupun tidak semuanya. Itu bahagia menurut aku. Kalau menurutku sih hampir sama. Udah. Simple konsep ya. Hampir sama. Simple namun berbobot deh. Berbobot ya, betul. Jangan copy paste. Aduh, jangan dibongkar lah. Ya emang gitu sih. Udah dijelaskan kok semuanya. Tapi kan kalau mengingat kayak yang dibilang Sanak Matan ini, tibanya agak lucu aja gitu. Nampak kali mahasiswanya tuh kos pengen sepatu tapi lama ya. Jadi kita harus menyisihkan uang bulanan yang dikasih dari orang tua. Itu fakta. Lagi menabung sekarang Wak, lagi menabung serius. Lagi menabung mau beli sesuatu gitu. Menabung beli sesuatu untuk menikah deh. Aduh. Kayak mana lah Wak ya? Cari pasangan menikah itu pasti nanti
akan kita inginkan. Cuma sekarang kan lantaran kita masih kuliah, masih ada yang kita selesaikan dulu gitu kan. Nanti kalau udah kerja, walaupun kita udah secukupnya kerja, betul-betul cukup lah untuk keluarga. Gas wak. Langsung gas. Gas bagus. Bacot. Gasnya Nikah aja lah. Yang berapa kilo? Nikah aja. Nanti kalau makan suruh aja pulang ke rumah masing-masing. Bahaya jangan gitu bahaya kita. Udah cari tetangga sebelah. Dekat rumah kau. Konsepnya begini ya, kita nih kan gimana lah kan, memang kita tuh pasti nanti akan menikah. Itu pasti impian semua orang menikah dengan pasangan yang dia inginkan gitu kan. Aduh, amin. Cuman sekarang ini gimana kan, skripsi aja belum dan nikah aja kan skripsi belum. Masih banyak progres yang belum terlaksana gitu kan. Jadi sekarang ini masih memilah-milih untuk kedepannya untuk tentang pendidikan lah gitu. Jadi berpendidikan yang utama. Pendidikan maksudnya. Untuk saat ini ya kan, apa yang membuat Sana sama OMJ ini sekarang menjadi bahagia gitu? Hal apa yang membuat kita bahagia untuk saat ini? Yang bahagia menurut saya usaha lah. Iya, biasanya bagi saya. Karena saya nggak bakalan dapat bahagia dari seseorang itu. Kecuali keluarga gitu. Ya, tahulah kita ya. Aku kira tadi sebatang kara, Wak. Rupanya masih ingat keluarga. Masih ingat pulang. Banyak betul beban WMJ ini. Iya, banyak. Sampai lupa apa itu bahagia. Intinya gini kan, walaupun kita enggak bahagia, kita enggak punya pasangan, tapi dengan lingkaran pertemanan itu bisa kita bahagia. Itu dia baru mau ngomongin. Karena kenapa? Kita contoh lah kan, kita udah pernah sayang sama seseorang, namun kita udah tulus ya, tapi nyatanya dia nak mau lagi Wak, kayak mana gitu. Kita bisa apa? Kita tidak bisa maksakan perasaan lagi Wak gitu. Sebenarnya kan Wak, kalau memang itu orangnya buat kita, tanpa disuruh atau kita memaksakan dia untuk berubah, orang itu sendiri bakalan berubah, Wak. Menyesuaikan circle kita ya kan. Ya betul. Betul kan? Curhat jadinya. Aduh. Di zaman yang canggih sekarang ini, serba teknologi semakin maju. Pasti kita nggak jauh yang namanya dengan sosial media. Sosial media ya kan? Pasti. Hampir 24 jam itu kita terhubung ke sosial media kan. Contohnya kayak Instagram ya kan, Facebook, Twitter. Pas lagi sedih nih di rumah, galau, sedang tidak bahagia, atau bahasa kerennya sedang tidak baik-baik saja. Aduh. Kayak mana nih? Apa yang dilakukan Sana? Atau MJ lah dulu sih. Kalau menurut saya sosial bahagia tuh mungkin kalau untuk saya cari hiburan lah gitu untuk dari sosial media. Jadi memang mempengaruhi kali ya sosial media ini ya sama kebahagiaannya. Ya itu sih tergantung orang juga sih. Kalau saya pribadi ya, kalau walaupun sedang bahagia pun saya tetap mencari suatu yang bahagia dari sosmed gitu. Nggak cuman bikin kita galau atau lagi ada masalah gitu. Ya pokoknya tergantung kita sendiri lah. Gimana kita ngapain sosial media ini? Kalau Sana gimana? Kalau sosial media itu Sana itu betul-betul sangat butuh lah. Karena kan kita kan tidak pernah terlepas dari sosial media. Di sosial media itu Sana itu lengkap semua. Apapun yang ingin kita cari pasti ada. Tutorial pun banyak ya. Betul. Asupan pun ada Sana. Asupan pun juga ada. Ini nih salah satu kenapa rasa kita bahagia. Astagfirullah ya Allah. Asupan maksudnya itu dosa apa lagi? Cara makan. Itu bukan cara makan, cara masak gitu. Kajian asupan. Ayat Kita juga suci. bisa. Jangan negatif lah guys. Jangan negatif dulu guys. Kan kita juga bisa baca dari situ. Tek Nando Kusuma. Terbaik tuh. Aduh. Kacau. Sosial media itu sangat penting sekali di zaman sekarang gitu kan. Apalagi kita anak IT pasti membutuhkan sosial media, terutama tutorial. Justru itu sebagian dari hidup sih. Memang betul. Udah kebutuhan hidup. Kebutuhan primer sosmed apa ya? Ya jadi kan secara tak langsung kita kan kalau misalnya di sosial media ya kan. Apalagi kayak ada orang posting misalnya lagi jalan nongkrong di kafe ini misalnya kafe yang lagi ngehits ya kan. Wih, keren nih pengen kesana. Pas nengok kantong lagi kandas ya kan. Jadi kayak kita nggak sadar ke influence ya kan. Terpengaruh kita harus kesana gitu. Jadi karena nggak tercapai kalau itu kena kali memang ya. Apalagi karena sosial media kan kita bisa SG posting sama doi gitu kan. Walaupun punya doi gitu. Apa itu doi? Bingung saya itu. Bagi yang merasa punya doi kita kan. Kalau kita ini cuma bisa bilang aja gitu kan. Tapi kalau bahas doi kan Sana, kalau Sana posting
kebahagiaan Sana dengan doi di sosial media. Nah. Yang bahagia itu Sana, yang tidak bahagianya kami gitu. Betul loh. Itu sakit. Betul sakit Sana. Iya kan betul kan Pak. Waduh. Sana ini sering. Malahan rasa sakit itu udah biasa gitu. Saking sakitnya Saking mau nangis sakitnya pun nggak keluar air mata gitu. Aduh. Yang ada keluar rumah. Ya nyari kebahagiaan maksudnya. Di luar rumah sama aja sih. Ujung-ujungnya memang uang. Pokoknya berduit, good looking, Betul, itu fix. dia. Udah. Tebalkan dompet dulu guys. Baru cari cewek guys. Itu sangat penting guys. Betul. Ini Sana, gini kan Pak. Kan di masa pandemi kayak gini sekarang nih kan. Betul. Banyak juga kan beberapa kawan-kawan kita atau orang-orang yang lain di luar sana yang terkapar kan di rumah sakit, Betul, ya kan iya, sebagai betul. pasien COVID. Betul. Tapi ada satu miss ini Sana. Memang yang miss ini kecil gitu, dampaknya besar. Yaitu kita kurang menghargai kesehatan kan. Padahal kalau kita sehat itu adalah salah satu modal utama kita untuk bahagia. Betul Sana. Ya kan? Iya. Kita kurang mensyukuri kesehatan. Jadi gimana tuh Sana? Pandangan Sana terhadap kita yang kadang lupa untuk mensyukuri kesehatan kita, mempengaruhi aspek kebahagiaan kita gitu. Sehat itu sangat mahal. Sehat itu mahal, memang kita tentu pasti menjaga kesehatan sangat penting. Apalagi masa pandemi kan kita kena tahu. Iya pasti. Protokol Mungkin kesehatan protokol lah, ya, kan? protokol harus itu kan. dipatuhi. Apalagi yang lucunya kan kadang dia keluar ya kan bawa masker. Maskernya keren pakai gantungan ya kan. Tapi udah dipakai. Pakai digantung aja, paling pakai hidungnya keluar. Awak yang PC insecure ya kan. Memang Sana kita belum tahu COVID ini yang katanya masih ada, tapi banyak yang bilang itu konspirasi kata orang sekarang ya. Aduh. Tapi walaupun gitu Sana tetap kita jalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Intinya ya pandai-pandai lah menjaga kesehatan gitu kan. Karena kita tadi lah sehat itu mahal. Iya. Sehat itu mahal. Fix meng mahal. Jadi untuk teman-teman semua tolong jaga kesehatan kita masing-masing. Patuhi protokol-protokol yang ada. Kami ini guys, semua kami ceritakan gitu. Apapun sudah kami ceritakan, jadi campur aduk. Iya. Campur aduk. Kalau beda sama saya karena saking banyaknya masalah bingung mau apa yang diceritain. Maklum lah ya kan, Wak. Namanya juga podcast perdana, masih baru-baru. Betul. Jadi masih agak berserak lah bahasanya. Agak berselema lah gitu. Yang penting beda kita, Pak. Yang penting beda. Yang penting semoga adalah manfaat dari podcast ini. Bermanfaat buat kawan-kawan dan Amin. wah yang luar sana lah ya kan, Pak. Amin ya Allah. Sebenarnya udah jauh sebenarnya keluar dari konteks tentang kebahagiaan sampai menyinggung-nyinggung doi lah. Memang kebahagiaan cuman kan sudah jauh dari konteks kita tadi ya kan yang kita harapkan. Cuman satu kita nih yang lupain Pak, sebenarnya nggak boleh di skip. Apa tuh? Pengaruh kebahagiaan itu salah satunya adalah keluarga. Gimana lah menurut kalian dua hadirnya keluarga untuk kebahagiaan? Aduh Sana. Bagaimana pandangan Sana ya? Atau Wak lah YMJ belum ada ngomong dari tadi. Ya itulah tadi. Keluarga itu memang penting untuk kebahagiaan kita ya. Kita lah sini yang merantau pasti serba kekurangan, apapun sendiri, hidup mandiri, meskipun kita tidak terbiasa dengan sendiri. Ya bagaimanapun kita harus hadapilah. Tujuan kita juga untuk membahagiakan keluarga juga. Iya, Jadi jalani aja lah. keluar. Aku kalau mendengar nih, Wak, dengan kata-kata keluarga, aku sedih, Wak. Aduh. Kita anak perantau kita sedih. Itu dia. Orang tua, keluarga jauh di sana. Iya. Nah gini, Wak. Jadi pernah suatu hari, Wak. Jadi ketika aku berada di rumah teman-teman aku dengar cerita tentang keluarga mereka yang sedang bercerita tentang anaknya, keponakannya, kumpul-kumpul keluarga, saling membanggakan keluarga dia. Aku sedih, Wak. Kenapa aku sedih? Aku tak bisa ngapa-ngapain. Aku hanya bisa diam dengar sementara keluarga aku di sana. Iya. Jadi keluarga itu salah satu penyokong kita yang paling kuat. Keluarga itulah yang paling sangat penting berperan hidup kita, terutama orang tua kita. Apalagi doa orang tua ini sebenarnya itu dia. tanpa kita sadari sebenarnya kita selamat-selamat aja di rantau ini. Ya, karena doa orang tua ya kan? kita. Betul.
merantau itu berat, Wak. Berat merantau itu. Kita jauh dari orang tua. Iya, aduh. Ya itu dia Apalagi orang tua kita rela banting tulang ya kan. Nah, itu dia. Terkadang Wak, orang tua kan, contohnya kan kayak bundaku kan sering nelpon kapan pulang. Itu hati Wak menangis, Wak. Iya, aduh, sumpah. Menangis apa ndak? Karena gini kan pernah dengar ceramah sesomat, jangan siksa orang tuamu dengan kerinduan. Karena kita merasa bersalah. Apa tadi kita nggak bisa pulang sementara orang tua rindu. Kenapa kita kuliah tadi? Iya, Ada sesuatu yang tidak bisa butuh-butuh kita tinggalkan gitu. Iya. Jadi keluarga tuh sangat penting di hidup kita, Wak. sangat penting. Sama lah kayak aku pun juga cerita dengan kalau masalah keluarga kan, Wak. Apalagi kan ini kan udah tau lah kalian kan, Wak, aku ini anak satu-satunya ya kan. Betul. Yang lebih aku yang ke-trigger itu, Wak, yang bikin aku sedih kemarin tuh. Ini serius nih kan, Wak. Soalnya kan bercanda ya kan. Ini salah keluarga ya kan, gak bisa dibercandain orang tua, gak mau dibercandain. Karena restunya orang tua, restunya ilahi kan. Ridhonya orang tua, ridhonya ilahi. Betul. Jadi kayak gini. Dulu kan biasa kan ayahku pelaut kan, gak tau lah kan orang Wak kan. Ayahku pelaut. Jadi kan kalau pulang kita kan tau lah jarang di rumah ya kan. Kadang pulang 6 bulan sekali, kadang hampir setahun gak pulang tuh. Ya memang kita tahu lah bosnya kalau karakteristiknya seorang ayah ini kan gak mau terlihat lemah di depan anak-anaknya ya kan, depan keluarganya. Nah itu dia. Jadi kemarin tuh pernah lah sekali, kalau nggak salah di semester 3 atau semester 2 tuh. Jadi kan aku kan bosku ini kan karena kamarku kosong, ayahku ini tidur di kamarku, tidur siang. Udah beberapa minggu dia tidur di situ. Dan sering dia semenjak aku kuliah dia sering tidur situ kalau tidur siang kan. Jadi kemarin tuh nelpon lah dia, Pak. Dia nelpon, terus bukan dia yang nelpon, aku yang nelpon dia. Tapi pas lagi tidur itu dia kayak terbayang gitu sama aku. Pas lagi terbayang, rupanya aku nelpon, Wak. Itu tadi lah ikatan batin tadi tuh. Ada instingnya. Ya, insting batinnya ada. Jadi nelpon dia kan, cerita lah kayak bahasa kan bla 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 bla. Terus aku ngomong lah, Wak. Dia bilang pas lagi tidur itu, dia bilang, kan ambil gole-gole, ayah kan nak. Biasanya kan anak yang ninggalin ayah. Ini kali ini anak yang ninggalin ayah katanya. Itu asli loh. Yang biasanya ya aku tegar tuh ngomongnya kayak tebak-tebak kayak orang menangis gitu. Nahan sedih. Itu sumpah itu trigger kali. Yang biasanya aku nggak sedih gitu, jarang sedih gitu. Di situ kayak mau dibilang nangis, nggak nangis itu. Kayak mana dibilang ya? Kayak rapuh lah perasaan itu. Dan kadang itu lah, Wak. Aku pun kadang pun sering menangis, Wak. Ingat orang tua aku, ingat ibu lah kan, apalagi kan sering-sering nelpon kapan pulang. Tapi gimana lah, Wak, ya, karena kita sini pun kuliah sambil kerja gitu kan, nggak bisa pula ditinggalkan gitu karena kita butuh pula kebutuhan kita sehari-hari di sini gitu, Wak. Apalagi yang beratnya sama kita itu, Wak. Yang beratnya itu ketika orang tua kita membanggakan kita kepada orang lain di luar sana, sementara kita sendiri tidak bisa bangga dengan diri kita gitu. Aduh. Di situ kita tahu betapa, payah bilang lah, udah. Ampun, emang gak susah dibilang. Jadi kalau menurut WMJ sebenarnya kayak mana? Ya ada sih kayak suatu waktu dulu lah, waktu kita Gak waktu masa depan. ini lagi sedih. Aduh. Kadang susah kita ingin mengerti orang tua atau gimana gitu. Contohnya kayak dulu lah ya, saya lupa ada semester berapa gitu. Udah mau pulang juga sih. Kadang saya tahu orang tua saya tuh waktu nelpon tuh rindu gitu, pengen anaknya pulang. Tapi dia tidak menginginkan anaknya pulang. Pasti pernah ngerasain itu. Pasti ngerasain itu. Ya kita tahu dia menginginkan kita pulang untuk bertemu, ngumpul bareng keluarga lagi. Tapi di situ dia supaya kita tidak sedih, dibuat kita tegar. Udah, kamu nggak usah pulang. Selesaikan dulu tugasmu di rantau. Sudah selesai, baru pulang. Kita nggak tahu selesainya kapan. Bahkan di rantau ini kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, apa yang mau kita kerjakan. Betul. Tidak pasti gitu. Itu karena terkadang kalau tugas-tugas kuliah kita nggak tahu ya kan. Waktu pun kita nggak tahu. Kadang waktu aja. Dosen ini kan tipenya berbeda-beda. Ada yang ngasih tugas bisa cepat diselesaikan, ada pelajarannya susah kita serap susah kita pahami. Itulah tadi kita juga ngerti juga sih orang tua, walaupun orang tua tuh
tidak memberikan kode, tapi kita Harus bisa peka ya? Iya betul. Harus peka. Tidak cuma si dia aja yang kita peka. Keluarga tuh lebih harus kita pekakan tuh. Betul. Kalau kita dianggap orang tidak peka, kamu tidak peka, mungkin sama pasangannya yang ada pasangan lah. Yakinlah kalian tuh tidak harus peka kepada pasangan. Ada yang lebih harus kita pekakan, yaitu harus kita paham, harus kita mengerti, yaitu Harus keluarga. kita ekstra lebih Itu harus itu dengan keluarga. Keluarga tiada harganya ya. Iya, betul. Keluarga termahal harta yang paling sesungguhnya. Itulah. Keluarga tak bisa dibeli. Tak bisa dibeli. Harta yang paling berharga adalah Keluarga. itu dia. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kacau. Aduh, tapi aku bahagia, Wak. Oh, bahagia. Karena akhir bulan ini insya Allah aku pulang, Wak. Amin. Alhamdulillah bisa pulang. Udah lama pokoknya pulang, Wak. Pokoknya rindu sekali sama orang tua tuh, Wak. Titip salam ya, Pak, sama ayah Aman sama tuh. mama. Pokoknya kalau bisa datang, Wak ya. Ayo, Rumah siap, kedua, insya ketiga Allah. kan aku undang ke rumah. Insya Allah. Makan terserah makan apa aja, Wak. Oke, Lengkap siap. di rumah aku, Wak. Apa ya kalau kita ke rumah orang diundang kita pasti makan. Itu kenapa sih? Karena kan ada hadis ya kan. Hadisnya muliakanlah tamumu. Betul. Karena setelah tamu keluar dari rumah kita dengan rasa bahagia, jadi yang buruk-buruk di rumah itu pun dibawa Betul. sama tamu tersebut. Oh, yaudah Tan, nanti kamu undang saya siapkan lapangan basket ya. Itu Saya mau main, ini kelewatan nih. Saya mau main biar saya bahagia. itu namanya menyusahkan, Pak. Menyusahkan keluarga orang tuh, Je. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung dijual. Aduh, ada S3 marketing. Betul. Malahan dosa yang saya dapat ya. Ngutuk keluarga itu habisnya kan. Anak nih. Gak apa-apa Bella, saya dapat dosa asal kamu jangan ke rumah saya. Tapi kan dari tadi ya kan, ku perhatikan kayaknya nggak sabar kali kayak ngebahas tentang kebahagiaan bersama doi ya. Atau orang spesial ya. Kalau cerita Masalah- kebahagiaan bersama doi, Yang jelek kayak tertekan kali batin. Apa masalah sekarang? Gaskan, Je. pengalaman lah namanya itu. Yes. Pengalaman masa lalu. Aduh. Karena ya sekarang saya lagi bahagia sama orang sekeliling saya. Tidak ada doi, tapi adalah ya kita semua nih lah, Teman-teman. sahabat-sahabat keluarga kita. Jomblo bukan berarti tak laku ya, Je ya. Itu dia. Jomblo itu pilihan, Je ya. Iya betul loh. Jangan takut jadi jomblo itu enak. Ya, tapi jangan sedih juga ya Di kalau ada akhir pasangan. akhir bulan uang masih banyak. Pengeluaran enggak. Betul. Memang kalau kita ada hubungan sama seseorang memang agak terasa boros kita, Wak. Iya memang. Betul. Apalagi sebagai lelaki nih kayak kalau dibayar, aduh. Tuh kok beda ya? Walaupun saya single, tapi saya tetap boros. akhir bulan habis gitu. Enggak, tapi kan lebih bahagia itu kan lebih itu besar dia. Iya, bang iya, yang iya. kita ada. Aduh. Iya, karena kita apa yang kita punya kita menikmati dengan sendiri. Tapi kan tanpa kita sadari kan sebenarnya yang tanpa kita kalau tidak ada pacar nih kan, aduh kita masalah ada sama pacar kita kan, atau cewek atau cowok-cowok kan yang lain. Misalnya mereka yang punya pasangan tuh Betul. punya masalah, pasti ujung-ujungnya yang baliknya itu ke teman gitu. Iya, Karena beda saja membicarakan soal pacar ini. Mungkin beberapa orang dia merasa aneh kalau diceritakan ke keluarganya. Jadi ya di situ adalah hadirnya teman itu. itulah kata pepatah kan. Kalau Ngebahas pacar ya memang nggak bisa ninggalin yang namanya teman. iya betul. Pasti Kalau itu kedua faktor, kedua hal yang pacar harus kalau gabung. pacar itu kan sementara. Ah. Sementara kalau udah selesai udah Ah. selesai. Kalau teman sampai mati. Jadi apa? Walaupun kita ada masalah pasti ada selesainya. Iya. Walaupun kita ada masalah ataupun suatu hal yang bikin kita sakit, wah sampai kita benci sama teman kita itu, itu Udah kelewat lah itu. udah kelewatan parah tuh, udah parah. Tapi ujung-ujungnya pasti tetap berteman. Iya. Itu pasti walaupun Karena kita beda bermusuhan. musuhan teman dengan musuhan pacar. Betul. Sumpah. Betul. Itulah teman itu sampai mati. Jadi ceritanya ke pacar nih kayak mana, J? Kau belum ceritakan masa lalu. Itu dia yang kami tunggu-tunggu nih, Je. Tadi masa lalu ini, masa lalu nih. Aduh. Ntar saya tegarkan dulu saya dulu. Tegarkan diri saya dulu. Nampak dalam kali sakit. Iya. Dalam masa gitu. Nah. Atau perlu dibawa ke RSJ tampan. Aduh. Aku kurus aja, Je. Aduh, dulu sih pernah ke sana, cuman gagal. Ada salah satu tes yang bikin saya gagal masuk. Bosnya masih waras. Iya itu dia. Hanya butuh break. Udah, kalau soal masa lalu sih cuman yang mana ya?
Ya faktor kebahagiaanmu dengan doi lah, baik itu masa lalu atau masa yang akan mendatang kau buat. Ujung-ujungnya menyakitkan. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi bagaimana pandangan positifmu terhadap orang yang pacaran ya? Pandangan positifnya Iya. Yang membangun kebahagiaan lah. banyak sih sebenarnya. Ya misalnya amit-amit nih, misalnya saya bodoh. Oh enggak, orang lain bodoh. Nah, Memang lain kan pacarnya- lain berapa kali nanti cerita lain ya. sendiri. Orang lain misalnya si Ani misalnya bodoh. Pacarnya si B ini pintar. Kan bisa nanti yang si B ini dia mungkin mengajari si Ani supaya pintar. Kan itu hal positif juga. Ya, toksiknya di hal yang positif Iya, ya. positif Mensupport kita untuk belajar. Itu dia. Sama kayak siapa yang sana bahas sana layaman. Saya ada yang saya sampaikan ke teman-teman guys. Atau apa tuh? Cinta itu adalah anugerah bagi mereka yang menemukannya. Asik yuk. Itu tuh Dilempar ke suam. pepatah Arab mengatakan begitu. Jadi Bilo sana karap. kita sana kan belum pernah, tapi itu impian kita untuk ke Mekah. Amin. Amin. Orang tua lah dulu enggak. Orang tua tuh pasti sana. Itu siap. salah satu cita-cita orang tua kita sana. Jadi. Amin ya Allah. Amin. Tadi kita bicara apa? Lupa sana. Pacar. Jangan nampak kali melupakan sana, langsung lupa konteks. Gimana sana ya? Memang kalau soal pacar ataupun mantan mereka yang pernah singgah di kehidupan kita, Iya, siap. bagaimanapun mereka mengecewakan kita, jadi tetap jangan tidak benci sama dia. Kenapa tuh? Gimana tuh? Gimana Karena bahasanya? susah tuh. Susah. Jadi gini kan, Kok terbalik jangan sana pernah- yang jadi susah ngomong daripada CMC. Biasanya CMC nih ya. jangan pernah membenci orang yang pernah nyakiti kita. Oh, yes. Karena kenapa? Setidaknya dia pernah meluangkan waktu untuk kita bahagia. Oh iya, karena dia kalau masalah mantan daripada doi, karena mantannya lebih tahu kita sebenarnya. Lebih tahu kita. Aduh, siap. Kalau doi kita belum punya sana. Tapi mantan kita punya gitu kan. Jangan lupa ya guys, di follow IG-nya. Memang memang kalau saya sendiri saya pernah sayang sama seseorang, tulus saya. Aduh, ya Allah. Tulus sekali. Tulus Tapi musisi itu enggak? itu beda lagi. Saya tulus sama dia, tapi Tulus kalau kita selesai sekolah enggak? Udah Tulus. Yuk, tulus. Gimana lah ya, namun walaupun Terus. kalaupun kita udah sayang sama dia, tapi nyatanya dia tidak bisa sayang balik untuk selamanya, tapi tidak apalah, walaupun kita kecewa, jangan pernah benci. Siap. Jangan pernah benci sana. Kenapa di sana? Soalnya dia menyakiti kita gitu. Cukuplah karma yang membalas sana. Itu dia. Itu benci juga itu. Karma Karma kita kan yang kita makan tadi kan pas buka karma. Kurma. Kurma. Jadi gini, kalau Kurma bukannya tempat tinggal kurma. Apa itu? Tempat tinggal. Apa itu? udah sayang sama seseorang, udah sayang sama satu orang, saya takkan pernah untuk selingkuh ataupun bermain dengan dia sana. Aduh. Saya tipikal orang yang betul-betul serius. Yes. Jadi ketika saya patah hati lah kan, lama untuk move on lah ya tuh. Aduh, ya Allah. Saya perlu waktu bertahun-tahun sana baru bisa move on, sebetul-betul move on. Berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi gini sana, ketika saya sayang sama seseorang, saya berpikir untuk lebih serius. Karena ada planning ke depannya lebih baik lagi gitu kan. Oke, ini sekalian promosi ya kawanku ya. Ya, jadi buat di luar sana ya kan, kalau mau kan bisa nanti lah di komen kan. Teruntuk teman-teman, jangan pernah benci dengan seseorang yang pernah nyakiti kita. Oh, berarti simpelnya kayak gini lah ya. Nah, Jangan pernah mengusir atau membenci orang yang pernah datang ke kehidupan kita. nah itu Karena dia. kita tidak tahu kedepannya bagaimana, entahnya mereka yang menolong kita. Betul. Nah, ya kan? Berarti kita harus baik kepada semua orang. Iya, baik kepada semua orang. Semua orang harus baik. Cuman yang kedepannya gini ya kan, kalau saya sana sayang itu sayang aja, Oh, iya. nggak harus dapat sayang balik. Oke, siap. Oh, jadi Itu sebenarnya yang susah, Wak. Kalau masalah pacarnya toksiknya di situ Nah, sebenarnya. itu dia. Mereka sebenarnya pacarnya ini bukan untuk melengkapi, tapi mereka hanya untuk berbagi. Jadi saat mereka tidak dilengkapi, saat mereka berbagi tidak ada timbal balik, mereka kecewa. Betul. Banyak yang salah di situ sih kan. Memang kalau pakar-pakar cintanya agak susah ya ngomong. Cuman gini lah ya, Padahal jomblo. teruntuk teman-teman kan, baik laki-laki perempuan, jangan pernah bullshit dengan kata-katanya.
Jangan pernah bullshit. Iya, intinya dalam suatu hubungan tuh komunikasi. Betul. Setelah komunikasi, kejujuran. Kalaupun teman-teman dekat dengan seseorang, kalau memang mereka nak suka, katakan dengan sejujurnya. Iya, lebih baik pahit di depan Betul. daripada pahit di akhir ya kan. Berarti istilah seperti kopi ya. Iya. Teh manis kalau nggak diaduk. Teh manis. Apa itu? Teh manis kalau nggak diaduk kan gulanya di akhir. Apa kalau diaduk kan pahitnya di atas. Jadi pahit dulu, air itu baru manis. Iya, siap. Kalau kopi kan manis dulu kan habis itu tinggal pahit-pahitnya. Kalau kopi itu beda. Dia emang pahit. Kopi di kepala, Wak, kopi. Apa itu? Topi. Oh, topi. Aduh. Kalau kopi ini beda. Kopi ini pahit, tapi membuat mata kita terbuka lebar. Wih, dalam. Siap. Oke, siap J. Kali ini Anda benar. That's right. Ya kali ini ya. Memang kalau menyebut tentang doi, tentang mantan itu agak berat sana ya. Memang tekanan luar biasa gitu Iya, kan. sampai gerah rasanya. Nah, namun gini sana. Udah keringat ya. Setengah orang gini kan, ada setengah orang ketika mereka putus mereka masih bisa baik-baik saja, masih bisa berteman dengan biasanya. Iya. Namun saya tidak sana. Saya akan lebih insecure, merasa tidak nyaman gitu, merasa segan melihat dia, tapi tidak benci gitu. Gimana tuh sana? Wajar sih. Walaupun wajar saya sih, karena walaupun putus, saya tidak membenci dia, tapi saya segan untuk memperlihatkan diri gitu. kalau itu sih wajar sih, anak. Wajar ya? Wajar. Tibanya itu ya Wajar. tergantung individu menyikapinya aja lagi gitu. Namun anehnya gini sana. Udahlah si doinya yang nyakiti, doinya yang mutusin kita, tapi doinya yang berlagak sombong ataupun agak lain gitu kan. Oh, tidak kita biasa merasa aja bersalah. Seolah-olah menyalahkan kita. Nah, itu dia. Itu bahasanya gimana sana? Itu Banyak juga sih yang kayak gitu. Aku juga sempat pernah kayak gitu. Aku yang digitukan, tak yang menggitukan nggak tahu lah. Gak apa, kita bersikap baik aja. Bersikap baik aja. Namun Positive thinking namun aja lah. gini lah guys, walaupun inilah tetap fokuskan untuk masa depan. Ya sebenarnya intinya sih gini, kalau kita nggak bisa buat orang itu bahagia, jangan sakiti hatinya. Nah, Terus masuk. masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko nanti lagi ngerokok kan di giginya. Giginya yang bolong kan tersedak nggak tertarik gara-gara kita ngomong. Telan rokok ya. Ngangkut usus. Duh, maaf ya Pak Eko. Maaf. Oke, jadi kan udah kelar nih masalah percintaan ya, udah lega lah ini, udah disampaikan lah ya. Lega lah. Jadi nanti doi yang ngedengar ya, tolong lah ya, peka lah dikit. Peka. Oh, mungkin ada disampaikan sama doi. Atau kata sepatah kata yang disampaikan untuk terhadap pacaran nih. Nah, Dari sana dulu, habis itu AMJ. teruntuk teman-teman yang sedang menjaga hubungan, sedang punya pasangan, jadilah membangun hubungan sebaik mungkin. Jangan pernah ada keduanya antaranya dusta. Ya memang nggak boleh bohong kalau Nggak boleh bohong. Karena kalau kita bohong sekali, dia bakal berlanjut bohong terus. Ingat teman-teman, pasanganmu cantik di mata orang lain. Wis. Aduh. Pasanganmu cantik di mata orang lain. Aku nggak mau pacaran lah kalau sebelum kau pacaran sana bahaya nanti cantik pula aku pacaran ya kan. Cantik pula ditikung. Awak naik apa ya kan? Pariosep dukun. Jangan pernah bermain dengan hati. Kalau memang suka sama seseorang, memang sayang sama seseorang, tolong jaga dia sebaik mungkin. Itu pesan saya sana. Karena susah mendapatkan seseorang yang kita inginkan. Iya siap. Kalau kau Wak, kayak mana Pak? Apa tuh pertanyaannya? Lupa Iya. ya. Apa pesan-pesan atau kata-kata yang mau disampaikan lah tentang pacaran ini? Ke teman-teman kita. Iya. Untuk Karena kita kan memang nggak bisa memungkiri bahwasanya zaman sekarang banyak yang pacaran. Yang SD pun bikin TikTok sekarang. Aduh. Kalah. Udah mulai cepat dewasa. Ya, kayak siapa? Pak Hari Scrub itu. Fahri. Ya kan? Terima kasih buat yang namanya pernah kejadikan password. Itu ya, sumpah gila ya. Anjay. Anjay ya nih. dia ngelawak. Aduh, toxic. Jadi gimana apa nih, Pak? Ya pesannya sih jangan perlah. Perlah. Oh, sorry. Gak Udah saya patah. Santai. Apa ya? Yang pertama jangan lupa bahagia. Lalu apa ya? Ada kasih jeda nggak? Enggak, sebenarnya gini. Kalau pesan aku ya, Dulu lah. Oke, jadi kalau aku pesan buat yang pacaran di luar sana lah ya kan, yang sedang pacaran atau yang sedang komitmen, ada hubungan, menjalin hubungan. Intinya gini aja sih, jangan pernah membuka lembaran baru sebelum kalian menyelesaikan lembaran yang lama. Karena di situ bakal ada yang namanya dusta nanti. Betul. Karena belum tentu
si doi itu dia nerima gitu kalau dia diduain. Makanya jangan pernah membuka lembaran baru. Aku kemarin juga kena sih, aku jujur di situ aku yang salah. Curhat ya, Wak. Yes. Ya memang jujur aku di situ yang salah. Cuman kan ada aspek yang aku pertimbangkan di situ. Di sesuatu lain, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Betul. Dan di setiap kekurangan ada kelebihannya. Jadi memang aku di situ yang salah. Terus jangan pernah berbohong, komunikasi. Ya intinya apapun masalahnya kan bisa diceritakan dengan baik-baik. Bisa diselesaikan secara baik-baik. Lebih baik kita jujur aja tunggu pahit di awal daripada pahit di akhirnya kan gak enak ya kan. Karena kita tahu ujung-ujungnya bakalan pahit. Ya kan? Kalau kayak gitu pasti ujung-ujungnya pahit. Pahit lah. Lebih baik kayak teh manis ya. Lebih baik Masih masalah teh manis dan kopi. tapi Ya Allah. ada sangkut pautnya kan. Nah, Lebih bagusnya. Jadi hampir sama sih kayak masalah kayak Wak Dika dulu, selalu cepat buka lembar baru. Iya, sebenarnya Saya pernah sih. salah kita di situ sebenarnya. Iya, tapi kalau- belum selesai kita buka lembaran Iya, baru. tapi- Cuman yang lucunya kalau kita udah bilang gitu kan sama lembaran lama itu kan, orang lama tuh, Dia nggak dan. kenapa dia sebelum kita melakukan itu dia nggak ngomong gitu? Kenapa dia nggak cerita dari awal biar kita tahu sebenarnya apa yang dirasakan dia kan? Iya, betul, Maka betul, tadi timbal balik ini sebenarnya perlu ya. Perlu. Jadi tolonglah buat cewek ini, khusus cewek lah yang di luar sana. Tolonglah kalian ngomong kayak ada apa yang terasa sama kalian tuh kalian ngomong. Kami nggak Tuhan gitu tahu apa isi hati kalian. Jadi kalian ngomong aja. Jadi nggak masalah nggak tahu mau ngomong dari mana. Yang penting diomongkan dulu. Nanti kan kita bisa selesaikan baik-baik. Karena setiap masalah pasti ada solusinya cepat Pasti, atau lambat. pasti. Karena Tuhan ya kan Allah tuh nggak mungkin memberikan masalah ke hambanya di luar kapasitas dirinya. Nah, itu dia. Mungkin kita menerima masalah itu mungkin ya kita bakal bisa keluar dari situ dan kalau kita sabar kita bisa naik satu derajat dari orang-orang yang lain. Pasti ada hikmah dari semua ini dan ada hikmah dari podcast ini. Pasti. Amin. Karena banyak tema di dalamnya gitu kan. Banyak tema. Tiba-tiba kayak nasi ramas ya kan nyampur. Nyampur. Kayak WMJ lah ya. Jadi kayak mana ceritanya? Asik aku aja kayak si sematan. Cerita apa nih? Pesan kau lah, pesan buat orang yang lagi menjalin hubungan. Menjaga doi. Hubungan. Walaupun yang sudah berhubungan itu punya masa lalu, jangan dilupakan masa lalu itu. Kenapa? Masalah-masalah yang kita dahulu itu akan jadi pelajaran untuk masa yang akan Wih, depannya. siap. Banyak juga sih orang yang lupa ya kan skip itu kan. Iya betul. Ya, pelajaran buat saya juga sih. Makasih mantan. Aduh, jadi teringat mantannya dia kan. Aduh, ingat betul lah. Sambil tema kayak gitu nih. Padahal tema kebahagiaan. Kita kayak dari tadi bahagia aja. Cuman yang kita bahas itu sebenarnya kesedihan enggak? Itu dia. Memang kita yang sakit atau memang konsep yang salah, sistem yang sakit salah. kayaknya. Sistem yang salah. Sistem yang salah. Salah orang. Tapi nah, apalah. Aku jangan salah. Aku Jadi, jangan. jadi teman-teman kan yang baik ambil aja lah gitu enggak. Yang baik ambil baiknya, Nah. buang buruknya. Betul. Kalau mau didaur ulang juga bisa. Itu ujung-ujungnya mantan MJ. Ya kan itu tadi, jangan lupakan masa lalu. Siap. Karena masalah-masalah yang masa lalu itu supaya tidak terulangi untuk masa yang akan datang. Oke, siap. Aduh, sakit juga sih. Jadi kalau ngebahas pacar ya kan, ngebahas hubungan pacar pasti nggak jauh dengan yang namanya sahabat, kawan ya kan. Pertemanan kita, circle pertemanan kita. Jadi faktor apa yang mempengaruhi sana ya kan atau kau lah kan apa yang mempengaruhi kawan ini terhadap kebahagiaan? Penting sih. Iya kan? Penting lah. Seberapa penting? Penting. Teman paling penting. Hampir sana. sama kayak keluarga sih menurut saya. Karena Makhluk sosial gitu. Karena ya? kita perantau kan teman inilah keluarga kita gitu kan. iya. Inilah orang tua jauh di sana. Iya. Tentu siap, kita ada siap, masalah pasti ke teman gitu kan. Ngadunya Itu ke dari teman. kita. Ngadunya ke teman. Nah, teman ini kan berbeda karakter nih. Ada yang membuat kita betul-betul auranya itu kita bahagia kali. Karena pembawaan teman-teman kita beda-beda. Iya. Jiwanya beda-beda. Betul. Rambut sama hitam. Pikiran beda-beda. Pikiran Isi beda-beda. beda-beda. Pikiran beda-beda. Tapi rambutku nggak hitam kemarin dibikin. Pirang ya. Justru aku rambutku nggak ada dulu. Kok ngeje gue sekarang apa ini sekarang? Terus sempat bang skin skelingking ya bang ya pengen bikin ya kan parit ya kan. Kalau di Siantar parit namanya bikin skin itu kan. Bang skin skelingking ya. Bilang panjang ya. Dia tebal ya skelingking. Emang skelingking Tebal. Betul skelingking. Nyampe di rumah si Paris ya kan pakai spidol. Ditutupi. Apalagi botak ya kan. Tempang nampaknya. Teman paling penting. Itu keluarga kita di perantauan. Oke siap.
apapun masalah pasti kita ke teman. Teman bisa kasih solusi, pilihlah solusinya tuh. Iya, siap. Cernalah solusinya. Karena setelah keluarga temen ya kan? Teman Baru pacar ya kan? baru pacar. Meskipun kalau temen sudah punya pacar meninggalkan kita, Heeh. pasti ujungnya balik lagi sih. Tapi kita tidak punya pacar, gimana nih buat happen? Tidak apa-apa, Kan slow udah aja. dipromosikan dari tadi. Slow aja. Kita slow aja. Nampak kali lah. Tebalkan dompet. Tebalkan dompet untuk menebalkan bedaknya. Nah, Jahat kali itu namanya, itu kalau ngejek-ngejek fisik itu namanya body lotion. aduh. Body shaming. Body shaming. Body lotion, body shaming. Aduh. Kalau kau Pak gimana Pak? Salah satunya ya kita punya masalah, nggak mungkin kita apa namanya itu ngasih tahu masalah kita ke keluarga kita yang Ya di belum rantau. tentu konteksnya pas Iya. ya kan. Ya, kalau ada masalah di rantau jangan sampailah keluarga kita tahu yang di kampung. Oh, semoga apa biar orang-orang rumah kita itu Tidak khawatir. tidak khawatir ya. Tidak sedih. Meskipun kita sedang tidak baik-baik saja. Iya, itu dia. Tapi intinya selagi masih ada ibu, dunia masih baik-baik saja. Tapi kami bukan ngejudge, bukan ngapain orang-orang yang sudah tidak ada ibunya lagi. Semoga almarhumah ya kan Tenang di sana. Tenang di sana. Amin, amin. Apalagi di bulan Ramadan gini kan doa dijabah. Amin. Tapi katanya kalau di bulan Ramadan doa dijabah, terus orang yang terzolimi doanya bakalan dijabah ya kan. Kalau nggak kami siksa kau jadi doakan kami. Boleh. Doakan kami siksa. Nanti kami tolong aja. Boleh, gantian. Ini nih solusi yang memang terbaik kali. Tapi gitu, nggak kan? kayak gitu Jangan konsepnya. dicoba ya, jangan dicoba ya. Konsepnya Coba, nggak kayak guys. gitu Bambang. Jadi gimana Jay? Gimana nih? Udah gitu aja. Ya udah gitu aja deh. Tapi Karena suatu hal yang susah diungkapkan tuh ya gimana lagi? Tapi kalau aku ya, Kok jalani aja lah. kalau circle pertemanan ini jujur ya, apalagi kan kayak aku ya kan terbatas. Kita to the point ini lah kan, perekonomian kan terbatas nih. Betul. Apalagi kayak aku yang biasa berteman, bergaul sama kawan-kawan yang lain kan. Terkadang memang kawan ini memang paling penting lah. Contohnya kayak masalah sepele lah, makan. Aku kan lumayan sering lah dibayari kawan makan. Di situ memang kalau nggak ada kawan sumpah lah, apalagi kalau anak-anak kos-kosan ya kan. Betul lah. Uang terbatas. Di akhir bulan kan pasti sekarat ya kan. Sekarat. Nunggu kiriman. Jadi satukan kekuatan lah ya kan, satukan uang ya kan. Satukan kekuatan. Beli ya kan, beli makanan. Aduh. Sumpah tempat berkeluh kesah sih, apalagi kita mahasiswa kan, pertemanan ini butuh kayak misalnya tugas kuliah susah ya. Kayak ada masalah yang kayak dibilang si MJ tadi ya kan, ada masalah yang nggak bisa diceritakan ke keluarga. Mungkin bisa saja di-sharing, ada yang bisa di-sharing. Cuman kan ada beberapa konteks yang Nggak mungkin kita sampaikan. nggak layak gitu, nggak layak untuk dibahas di keluarga. Di situ hadir teman gitu. Memangnya thank you kawan-kawan. Mungkin segitu aja ya pembahasan kita ya. Sedikit aja lah, sedikit aja sampai kulit-kulitnya aja. Kulit-kulitnya. Namun tunggu super 2 guys. Ini lebih lama lagi kita matakan materi gitu kan. Atau kalau ada yang mau disampaikan nanti ya di komen aja lah. Komen aja. Tinggalkan di bawah jejak gitu di komen kan. di bawah, nanti bisalah kita angkat sebagai materinya gitu. Jangan lupa juga Pak, tag channel kita Pak. Oh, iya. Nanti di tag juga Tag di IG juga, juga nanti. di deskripsi. Jadi kalau yang nggak punya TikTok dapat TikTok aja nanti ada gitu. Yang lucunya ya kan, aku pernah lihat TikTok sekali tuh ya kan. Dia ngomong gini, kau lagi nangis ya katakannya. Enggak kata kawan satu lagi. Tapi mataku kok bengkak katanya. Iya aku nggak nangis. Alah bilang aja lah kau nangis. Terus kau pacaran sama bawang apa sama orang? Nangis. Bawang nih, aduh. Jangan-jangan ada faktor bawang dengan kebahagiaan nggak? Mungkin ya lagi nelpon, lagi garis Ada bawah. relasinya mungkin Pak. Ada relasinya Pak, serius. Oh, pengalaman ini. Pengalaman nih. Karena mantan juga buat kita keluar air mata. Bawang apa lagi lah Kok kan? mantan lagi? Karena kenapa gitu Pak? Mentang-mentang nama mantan gitu, jadi bukan mantan. Waduh, gitu kan. Karena kan itu. Atau mantan yang kemarin masih terlalu berkesan gitu, gimana gitu? Aduh. Mungkin berkesan akan tapi insya Allah sekarang Pak ya kita udah ikhlas lah Pak. Amin. Ikhlas. Apalagi kita udah setahun lebih lah Pak. Sebegedah, begeblek, begeblek. Susah lah ya. Satu kata pemantan J. Tit. Sana. Tit. Jadi sebenarnya kita ini apakah kita bahagia atau berpura-pura bahagia ini sekarang? Kalau saya sekarang sana saya bahagia. Bahagia. Kalau kau, Bahagia. kalau aku bahagia. Bahagia. Berpura tuh bahagia nih.
bakalan indah pada waktunya. Berarti berpura bahagia nih. Bahagia. Selagi dekat-dekat sana-sana ya kan kawan keluarga bahagia. Lah. Karena bahagia tak harus bersama pacar, tapi pertemanan lebih buat kita bahagia. Yes. Nah itu dia. Usahakan bahagia itu dicari ya. Walaupun bahagia itu bisa saja datang dengan sendiri ya. Ya sama kayak tadi, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang yang tentram dan terbebas dari segala yang menyusahkan. Jadi bisa terlepas dan bisa teringankan ya dari kehadiran teman-teman tadi. Nah itu dia. Selain sosial media, teman, pacar, keluarga, ya memang faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan memang itulah. Oke, mungkin segitu aja lah ya kan, Wak. Yang sana segitu lah. Boleh. Ya terima kasih buat yang udah mau mendengarkan sampai sini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apa pesan tadi? Ambil baiknya, buang mantannya. Apa ini sekarang? Apa nih? Ambil baiknya, buang jeleknya. Dan jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan walaupun sudah tidak ada yang mengingatkan untuk selalu sehat. Oke siap. Oke ya. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya sampai sini ya, Wak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tetaplah semangat, jangan Lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.